Sahabat Bahtera, kali ini saya bersama Ibu Dina Susi. Punya pengalaman banyak, nanti biar cerita sendiri tentang penelitian biologi, tumbuh-tumbuhan. Ya nanti bisa cerita sendiri. Tapi sekarang nanti kita akan bertanya tentang biologi, sel, embrio, sperma, nyawa atau roh. Dan kapan nyawa itu ada di tubuh manusia menurut sisi pandang dari Bu Dina. Kita cek yang satu ini. Sahabat Bahtera, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi kapanpun Anda menonton Ruang Diri TV. Bu Dina, apa kabar? Baik, Bapak. Kelihatan ceria sekali hari ini. Waduh. Tadi saya bilang sama sahabat-sahabat kalau Bu Dina itu mempunyai pengalaman yang banyak di bidang penelitian yang terkait dengan biologi dan tumbuh-tumbuhan, Bu Dina ya? Ya, biologi itu tumbuh-tumbuhan dan hewan. Biologi, tumbuh-tumbuhan dan hewan. Dan manusia. Oke, itu jadi sejak kapan Bu Dina? Atau mulai tahun kapan? Mulai apanya, Pak? Mulai terjun di penelitian Sejak saya biologi. masih kuliah. Tahun berapa Bu Dina? Tahun 1980-an. 80-an. Wow, tentu pengalamannya akan banyak tentang hal itu. Yang diteliti itu seputar apa Bu Dina kalau biologi? Macam-macam, Pak, tergantung apa yang topiknya. Temanya tuh topiknya. Jadi kalau misalnya mengenai tumbuhan, bisa saja kita meneliti sejak dia dari sel sampai dia menjadi tumbuhan yang besar. Apakah dia tumbuhan rendah, alge atau ganggang, ataukah dia tumbuhan besar yang berkayu. Jadi semua itu ada berbagai macam variasinya, itu ada penelitiannya tersendiri. Kemudian kalau pada hewan ya dari dia masih dalam bentuk sel telur, sperma, atau misalnya yang perkawinannya itu hermaprodit, jadi dia kawin dengan dirinya sendiri. Itu juga penelitiannya itu pasti dari awal sampai dia menjadi bentuk akhirnya, bentuk dewasanya, semacam itu. Saya potong Bu Dina, kalau hermaprodit itu artinya hewan ada yang hermaprodit? Justru hewan itu hermaprodit. Hewan yang hermaprodit. Iya. Dia bisa kawin dengan dirinya sendiri? Dia kawin dengan dirinya sendiri karena dia disebut berkelamin ganda. Gitu. Iya. Jadi dia tidak perlu pasangan? Nggak perlu pasangan. Seperti itu. Dia mengeluarkan bibit laki-laki atau kalau pada makhluk yang bersperma dia mengeluarkan spermanya. Tapi dia juga ada sel telurnya. Oh. Jadi mungkin Bu Dina kalau ada sahabat-sahabat waktu itu bertanya duluan mana ayam sama telur gitu ya. Nah mungkin nggak Bu Dina, dulunya itu ayam itu hermaprodit. Jadi dia nggak perlu telur duluan atau ayam duluan. Dia kawin dengan dirinya sendiri. Mungkin nggak Bu Dina? Ya, kalau kita bicara kemungkinan semua bisa saja mungkin. Bisa Pak. saja mungkin. Karena penelitian itu kan berawal sejak manusia sudah mulai mempelajari lingkungannya, mempelajari sampai detil melalui proses evolusi yang panjang. Tapi pada saat awalnya adanya makhluk, belum ada penelitian. Itu persoalannya. Jadi menurut saya ya sampai sekarang masih misteri. Karena ayam yang sekarang ini adalah ayam hasil perkawinan. Oh. Ya kan, Iya. meskipun dia dan betina, mungkin melewati sejarah evolusi yang panjang ya Bu Dina? Melewati sejarah evolusi yang panjang, yang mana pada saat awal evolusi hewan yang satu ini, misalnya ayam ini, dia tidak ada catatannya, tidak ada datanya. Jadi kita melakukan penelitian hanya bisa pada hewan-hewan yang ada di masa kita hidup. Oh. Nah, yang sebelumnya kita berdasarkan laporan-laporan ilmiah sebelumnya. Sampai kapan laporan ilmiah itu ada? Laporan ilmiah itu ada sejak dimulainya ada penelitian. Oh iya, jadi mengurut ke belakang ini waktunya panjang ya Bu Dina? Sangat panjang dan sangat rumit. Yang sangat rumit. Karena banyak yang nggak ada catatannya. Jadi Anda yang bertanya duluan ayam atau telur,
itu nggak usah mikir rumit-rumit deh gitu ya Bu Dina ya. Nggak usah mikir rumit-rumit, pusing dan ya mendingan mikirin hidup saat ini ya daripada mikirin itu ya. Iya betul Pak. Mikirin mana duluan telur atau ayam berdasarkan teori evolusinya tentu akan sangat menguras tenaga dan waktu. Padahal kita waktu dan tenaga kita akan lebih bermanfaat kalau digunakan untuk saat ini. Oke, Bu Dina, waktu melakukan penelitian seperti tumbuh-tumbuhan gitu kan, tentu memerlukan kesabaran, menunggu. Contoh kalau tanaman itu Bu Dina tanam waktu kecil, kemudian kan dia nanti akan tumbuh itu kan menunggu kan Bu Dina ya, mungkin bisa 1 bulan, 2 bulan untuk melihat perkembangannya itu. Ada nggak Bu Dina yang tanaman malam hari ditanam, tiba-tiba pagi itu sudah tumbuh 2 meter? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada Pak, itu simsalabim Pak. Jadi tanaman itu perlu waktu untuk pertumbuhan alami? Semua perlu waktu. Secepat apapun tetap ada waktu untuk dia berproses. Jadi perlu waktu untuk berproses? Iya, perlu waktu untuk berproses. Kalau berkaca dari itu, jadi kalau ada manusia yang sekarang melakukan usaha, 2 hari kemudian mau berhasil, impossible ya, kalau melihat dari proses itu ya. Berkaca ya, berkaca dari dengan analogi proses itu, tadi, ya. Saya pikir bukan sekedar impossible ya, mungkin dapat dipastikan sama sekali tidak mungkin, karena proses itu sesingkat-singkatnya tetap tidak bisa simsalabim seperti sulap. Kalau sulap kan barangnya sudah ada. Ya. Atau pengecualian Bu Dina, kan sekarang lagi marak ini kan robot trading, ini kan lagi marak. Ini kan pengecualian malam hari ya, bukan pakai robot itu kan trading manual. Malam hari pasang 15 juta. Ternyata saat dia ikut untung 80% dari 15 juta itu gitu. Ini kan mungkin ada pengecualian hal-hal yang seperti itu. Seperti ini ada kemungkinannya tentu. Tapi ini kan bukan proses alamiah, Pak. Bukan proses alamiah. Bukan proses alamiah. Yang kalau proses alamiah kayak seperti pertumbuhan, baik itu tumbuhan maupun hewan maupun manusia, semuanya proses alamiah adalah proses yang tidak bisa instan, tidak bisa simsalabim menjadi sesuatu. Jadi dengan penelitian itu paling tidak kan Bu Dina melihat bahwa semua hal butuh proses. Semua hal butuh proses dan semua hal yang idealnya memang mengikuti proses alamiahnya dari masing-masing. Misalnya tumbuhan pun ada banyak jenisnya, hewan ada banyak jenisnya tergantung ukuran dan lain sebagainya. Begitu juga proses yang dilakukan oleh manusia tergantung kan aktivitas apa yang dia lakukan. Jadi saya pikir kalau alamiah ya seperti itu. Dari sekian penelitian yang ada Bu Dina, yang paling sulit itu apa? Pernah nggak peneliti yang paling sulit itu? Sulit itu ya mungkin dari metodenya, atau dari pengamatannya, atau dari apa? Mungkin hewan atau tumbuhan yang paling sulit? Sebenarnya kita nggak ada ukuran yang paling sulit ya. Semua sama sulitnya. Semua sama sulitnya? Ketika di awal. Karena itu sesuatu yang belum pernah kita dilakukan. Lakukan. Jadi kita, misalnya saya melakukan penelitian tumbuhan A. Tumbuhan A ini sudah ada peneliti sebelumnya yang melakukan di beberapa tahun yang lalu. Saya mempelajarinya melalui jurnalnya atau melalui buku-buku yang hasil tulisannya. Yang saya teliti sekarang adalah hasil saya baca, kemudian saya ketemu pertanyaan. Iya. Ini misalnya kenapa dia tumbuhnya kok lambat gitu ya. Hasil penelitian dia tumbuhnya lambat. Nah, pertanyaan saya kenapa itu lambat? Itulah yang kemudian diteliti. Jadi setiap kejadian pasti muncul pertanyaan. Nah, dari pertanyaan inilah kita melakukan penelitian. Baik tumbuhan maupun hewan atau manusia bisa sama sulitnya tergantung pertanyaannya, tergantung apa yang mau kita cari. Jadi kan setiap penelitian juga membutuhkan juga alat. Ya, oke.